Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga rahmat Allah selalu menyertai kita. Amin. Saudara-saudara, dalam serial perjalanan sejarah kita, malam ini kita akan berbicara tentang seorang tokoh besar, seorang musafir, seorang pengembara Muslim abad ke-14, Ibnu Battuta. Dia lahir 1304 dan meninggal 1368. Selama ini yang populer disebut dan dianggap sebagai seorang tokoh itu hanyalah misalnya Christopher Columbus, orang Spanyol yang menemukan benua Amerika, lalu ada Bartolomeu Dias, seorang Portugis yang menemukan Cabo Bona de Esperanza atau Tanjung Pengharapan di selatan Afrika, atau Vasco da Gama, orang Portugis yang sampai di benua India. Ada Ferdinand Magellan, seorang Portugis yang menemukan titik paling selatan benua Amerika, Tierra del Fuego. Dan Vasco Nunes de Balboa, orang Spanyol yang sampai ke Lautan Pasifik. Demikian juga dengan Marco Polo. Tapi jarang sekali orang menyebut tentang Ibnu Battuta. Saudara-saudara, sebagai seorang yang tidak adil secara akademik, tentu kita tidak akan mengagungkan yang satu lalu melepaskan yang lain. Apalagi kita sebagai seorang Islam, tentu siapa yang akan menghargai tokoh kita kalau bukan kita. Malam ini kita akan berbicara tentang Ibnu Battuta. Mari kita coba bandingkan, saudara, antara Ibnu Battuta dan Marco Polo. Dua orang yang sama-sama terkenal dalam sejarah Indonesia. Ibnu Battuta lahir 1304 dan meninggal 1368. Dalam perjalanan yang panjang, yang hampir selama 30 tahun dia pernah menulis sebuah buku yang berisi apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan sepanjang perjalanannya dalam sebuah buku dengan Rihlah. Ya. Dia perjalanannya selama 30 tahun, mulai dari 1325 sampai 1355. 30 tahun sudah mengembara. Melintasi seluruh kawasan dunia Islam, bahkan sampai ke Cina, yang melingkupi 3 benua, benua Afrika, benua Asia, dan benua Eropa, memasuki lebih dari 44 negara kalau diukur dengan batas-batas teritorial hari ini, dan merintasi kawasan sejauh 73.000 kaki, ya, 73.000 batu, ya. Walaupun saudara, buku Rihlahnya ini agak kurang kronologis, tidak urut, tidak sistematik, dan bahkan kurang akurat, apalagi kalau dinilai secara akademik. Tapi saudara, bukunya sangat lengkap. Tidak ada yang tidak dia masukkan, sehingga dia menjadi semacam ensiklopedia pandangan mata. Mari kita bandingkan dengan Marco Polo. Dia lahir beberapa tahun sebelumnya, yakni 1254, ya. Nah, jadi ya dalam ini abad ke-14, ini abad ke-13, ya. Dia juga mengarang sebuah buku untuk perjalanannya, Il Milione, sejuta keajaiban. Kalau buku Rihlah artinya pengembaraan, ya. Buku Il Milione ditulis bersama Ristichello, Prancis. Kalau perjalanan Ibnu Battuta memakan waktu 30 tahun, maka perjalanan Marco Polo memakan waktu selama 24 tahun. 1271 sampai 1295. Dia yang berasal dari Venesia, lalu melalui Asia kecil, terus ke Baghdad, terus ke Persia, terus ke Pamir, terus ke Peking. Ya, jalan darat. Pernah ditugaskan oleh Kubilai Khan, ya, ini salah seorang kaisar Cina, menjadi utusan ke Tibet. Pernah diutus ke Burma dan pernah diutus ke Indochina, ya. Jadi Marco Polo menjadi orang penting sehingga dia menjadi utusan Cina, kaisar Cina ke beberapa negara. Dia pernah menjadi penasihat tinggi Cina 1282-1285, berarti 3 tahun lamanya. Dibandingkan buku Rihlahnya Ibnu Battuta dan buku Il Milione-nya Marco Polo, memang tidak ada pada bantah buku Il Milione lebih kronologis, lebih urut, lebih sistematis. Cuman kekurangannya adalah dia miskin aspek-aspek manusiawi. Jadi orang tidak bisa menangis membacanya dan tidak bisa ketawa membacanya. Dia sesuatu yang
agak kaku, ya, agak miskin manusiawinya. Tapi tidak demikian dengan Ibnu Battuta. Kita seakan-akan dibawa dan hanyut ya ke dalam bukunya Rihlah. Sekarang kita bicara apa kira-kira yang membawa, yang menyebabkan faktor-faktor yang mendorong sampai Ibnu Battuta berkeliling dunia selama 30 tahun. Ada motif eksternal, ada motif internal. Motif eksternal, faktor luar. Ya, dia adalah hidup di zaman di mana orang sedang mencari-cari dunia baru. Orang sedang bergerak karena kesulitan perekonomian dan kemajuan Barat, ya, orang sedang mencari-cari rempah-rempah kemana-mana sudut-sudut dunia. Zaman itu adalah zaman di mana orang sedang mencari, mengembangkan sayap ke berbagai sudut dunia. Ibnu Battuta lahir di zaman yang seperti itu. Secara internal, dia orang Islam, agama Islam menyuruh kita hijrah, menyuruh kita untuk berjalan, menyuruh kita menuntut ilmu sekalipun sampai ke negeri Cina, ya, semuanya menjadi motif internal, ya. Ada pembawaan pribadi pada orang per orang dan tidak semua pada semua orang, tidak sama pada semua orang, di mana orang-orang tertentu memang mempunyai sedikit semangat yang agak gila-gilaan dalam dua tanda petik, ya, untuk pergi kemana-mana. Dia tidak sabar untuk berada di suatu negeri. Sekarang saya ingin mengulas sedikit buku Rihlah. Karena dari buku Rihlah inilah saya mencari bahan tentang apa yang malam ini saya sampaikan kepada para hadirin sekalian, pada pemirsa. Ya, buku Rihlah seperti sudah sampaikan tadi merupakan buku laporan pandangan mata yang luar biasa. Berisi komunikasi intensif sang pengarang yang berbagai ras, berbagai subras, berbagai bangsa, berbagai suku bangsa, berbagai etnik, ya, orang-orang, komunitas-komunitas dari berbagai latar belakang, agama, kultur, dan budaya berbagai tempat, ya, di berbagai tempat, di berbagai sudut dunia. Selama 30 tahun, itu dituliskan dalam buku Rihlah. Buku Rihlah menjadi ensiklopedia sejarah, ya, karena dia menemukan sejarah, membuat sejarah. Dia menjadi ensiklopedia linguistik, dia menemukan berbagai-bagai bangsa dengan bahasa-bahasa khusus. Dia merupakan ensiklopedia filologi, ya, kata-kata, etnologi, ilmu bangsa-bangsa, dan geografi, ilmu bumi dunia. Rihlah ditulis belakangan bersama sahabatnya Ibnu Juzai, ya, seorang penulis Andalusia. Saya sendiri menggunakan buku ini sebagai sumber. 1829, Samuel Lee, seorang orientalis Inggris, menerbitkan sebuah terjemahan berdasarkan catatan yang dibeli oleh Johann Burchard, seorang pengkaji Swiss yang terkenal di Mesir. Dokumen-dokumen tersebut dikirimkan kepada Bibliothèque Nationale di Paris dan dengan mempedomaninya, dua sarjana Prancis, De Primery dan Sanguinetti, menerbitkan naskah Arab yang dicetak antara 1853 sampai 1858. Pada tahun 1929, Sir Hamilton Gibb membuat edisi lengkap dari buku Rihlah ini, ya, di bawah naungan Hakluyt Society dengan judul Ibnu Battuta, Traveler in Asia and Africa, ya. Dan dengan menjadikan buku Sir Hamilton ini, lalu Ross A. Dunn menyusunnya dalam buku The Adventure of Ibnu Battuta, A Muslim Traveler of the Centuries, ya, terbitan University of California. Lalu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh University Malaya dengan judul Pengembaraan Ibnu Battuta Musafir Islam. Saya menggunakan buku Ross Edum ini sebagai sumber saya. Sekarang kita masuk ke riwayat hidup sang tokoh yang sekarang dibicarakan. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Ibnu Battuta. Ya, yang lebih lengkap lagi adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Al-Lawati Ibnu Battuta. Ya, ada dua kata yang menantai tempat di sini, Al-Lawati dan Battuta. Ya, dia lahirkan di Tangier. Tangier itu terletak di Maroko, di bagian paling barat dari Maroko.
pada tanggal 25 Februari 1304. 25 Februari 1304. Keluarganya lah keturunan etnis barbar yang terkenal, yakni suku Lawata, ya. Jadi ada dua kata di sini, barbar dan Lawata. Tidak dapat dibantah, saudara, kalau kita boleh jujur, selama ini kita sudah salah pasang, salah paham, ya, terhadap kata-kata barbar. Selama ini setiap kita mendengar kata barbar, yang teringatlah orang-orang yang mungkin tidak berperadaban, luar biasa, terkebelakangnya, dan terusnya, dan bahkan kasar. Barbar identik dengan kasar. Tapi ternyata, saudara, hari ini kita belajar harus memperbaiki salah paham itu. Etnik barbar ternyata juga melahirkan tokoh yang sangat terkenal, sangat terpelajar, sangat santun, sangat akademik. Jadi barbar tidak identik dengan ketidakterpelajaran. Justru malam ini kita diajarkan bahwa barbar justru melahirkan orang yang sangat terpelajar. Ya, itulah dia Ibnu Battuta. Dia mendapat pendidikan yang cukup di lingkungannya, khususnya dalam bidang bahasa Arab, Al-Quran, hadis, fikih, sejarah, retorika, logika, dan ilmu pengetahuan keislaman pada umumnya. Ya, ini modalnya, saudara, keilmuan modalnya dalam bahasa Arab. Bagaimana mungkin dia bisa berkeliling dunia kalau dia tidak mahir dalam berbahasa? Dan retorika, mampu menyampaikannya secara baik. Dan memiliki logika. Ada banyak temuan-temuan dia di seluruh dunia yang mengharuskan dia berpikir cerdas. Ya, seluruhnya adalah modalnya untuk bisa menemui orang, akrab dengan orang, dicintai orang di berbagai dunia. Sejak kecil Ibnu Battuta telah dapat menghafal Al-Quran secara baik. Ya, demikian juga dengan beberapa ratus hadis. Sekarang ini Tangier di sini. Ini Maroko, ya, Maroko. Tangier itu di sini. Teluk kecil di barat dan utara Maroko di sini, ya. Dan ini adalah Spanyol, ini Spanyol. Ini Tanjung, ini adalah Tanjung Gibraltar. Ya. Apa yang membentuk watak dan kepribadian seorang Ibnu Battuta? Dia memang berasal dari suku barbar, tapi lingkungan Lawata dan dunia pendidikan serta berpengaruh kepada Ibnu Battuta adalah, ya, karena dia tumbuh menjadi seorang yang sangat berperadaban, halus sikap dan sopan santunnya, tinggi tingkat sastra Arabnya, dan mempunyai kemampuan komunikasi, retorika yang memukau. Saya kira ini sudah merupakan keharusan seseorang untuk dapat memiliki pengetahuan, ya, kapasitas pengetahuan, dan kapasitas untuk menyampaikannya. Ada banyak contoh sekarang, saudara, orang yang luar biasa hebatnya, padatnya ilmunya, tapi mungkin kurang pandai mengkomunikasikannya, sehingga apa yang dirasakannya tidak sampai kepada orang lain. Ya, dengan misalnya memperhatikan isi buku Rihlah dan kesimpulan di beberapa tokoh-tokoh peneliti biografi Ibnu Battuta lain, semuanya menyimpulkan bahwa dia seorang yang rasional, ya, lawannya irrasional. Mungkin dia dukun-dukun begitu, tidak, sama sekali tidak. Dia orang yang rasional, dia orang akademik, ya, dia memiliki intelijensia, ya, dia memiliki cara berpikir yang logis, dia berorientasi ke depan, tidak berorientasi ke belakang. Dia mampu mengendalikan diri secara emosional dan menempatkan diri dalam berbagai keadaan tarik-menarik di sekelilingnya, sehingga dia bisa keluar dari kemelut lokal dan tempatan yang kadang-kadang sangat riskan dan berbahaya. Dia mampu keluar dari berbagai tarikan, karena dia datang ke kekuasaan, pusat-pusat kekuasaan. Dan ada kalanya pusat kekuasaan mengalami banyak sekali konflik internal, konflik eksternal, tarik-menarik, kudeta demi kudeta, jatuh menjatuhkan dan sebagainya, dan dia mampu keluar dari kemelut itu. Kenapa? Dia tahu kapan dia maju dan dia tahu kapan dia mundur. Ya, Ibnu Battuta menjadi alim dalam bidang fikih, ya, dalam bidang mazhab Maliki, sehingga dia diterima di mana-mana karena dia ahli fikih. Dia juga diterima di mana-mana karena dia penganut
Sufi, ya. Jadi ada yang agak hebat di sini, saudara. Dia adalah penganut Sufi, tapi pada waktu yang sama dia rasional. Kalau kata Pak Harun Nasution, menjadi Sufi tidak harus irasional. Kita bisa menjadi seorang ahli Sufi, pada waktu yang sama kita menjadi rasional. Dan itu yang dilakukan oleh seorang Ibnu Battuta. Mana dia pergi pertama kali? Perjalanan pertama Ibnu Battuta lakukan pada 1325, naik haji ke Mekah yang pertama. Ya, nah, kita ingat tadi dia lahir di Tangier, berarti pergi naik haji itu berarti menyusuri seluruh pantai utara benua Afrika. Ya, mulai dari negerinya di Maroko, nanti sampai di Tunisia, sampai di Aljazair, sampai di Libya, lalu sampai di Mesir. Ya. Dari Afrika Utara, Mesir, Palestina, tapi kemudian dia tidak sampai di Mekah aja, sudah. Dia memulai perjalanan tanggal 14 Juni 1325, dan pada waktu itu dia masih berusia 21 tahun. Jadi saudara-saudara yang berusia 21 tahun hari ini, saudara jangan bersembunyi di bawah katak tempurung, saudara. Ikuti ini, Ibnu Battuta mengembara pada usia 21 tahun, umur yang masih sangat muda. Ya, akhir 1326 dia telah berkeliling Irak dan Persia, dan selama di sini dia berkomunikasi dengan kelompok Syiah. Ya, kelompok yang waktu itu hanya di Mesir, Irak, dan Persia. Lalu kemudian Januari 1327 dia sudah sampai di Basra, Syirazi, Tabriz, Kudus, Mosul, Baghdad. Ya, dia sudah berkeliling Asia Tengah. Asia Tengah. Selama setahun pengembaraan, mulai dari 14 Juni 1325 sampai nanti 1327 dia kembali ke Mekah, dia sudah melakukan perjalanan 4.000 batu. Ya. Dia sudah 4 kali melintasi pegunungan Zagros. Dia sudah 2 kali melintasi gurun pasir Arab yang ganas. Dia telah mengunjungi kebanyakan kota-kota besar di Irak dan Persia. Dia telah menimpa banyak sekali sarjana, orang-orang suci, kadi, gubernur, Atabek itu bangsawan-bangsawan. Bahkan juga seorang raja Mughal. Dia menetap di Makkah selama 2 tahun. Ya. Dalam berikutnya dia akan berangkat ke India. Tahun 1328 dengan naik kapal dia berlayar ke Yaman. Seperti saudara tahu, Yaman itu terletak di Arab Saudi Selatan sekarang. Ya. Kemudian lanjutkan menyusur pantai timur Afrika. Dia datang dari pantai barat Afrika, dia menyusuri pantai timur Afrika, sampai di Mogadishu, terus ke Somalia, terus ke Kenya, dan akhirnya ke Tanzania, 1329. September 1330, sebenarnya dia berencana ke India. Ya, dia berencana ke India, tapi ternyata dia nyasar menuju perjalanan darat yang penuh petualangan ke Hormuz, ke Oman, ke Kufa, ke Bahrain, ke Al Yamama, ke Riyadh, dan kemudian bersampai ke Mekah lagi. Ya, nanti kita akan ketahui, saudara, bahwa banyak perjalanannya yang dilakukan dengan sebuah perencanaan matang, tapi juga tidak kurang dia berjalan berdasarkan kemana kakinya membawanya, tidak berdasarkan perencanaan matang. Ya, tapi yang penting dia berjalan. Akhir 1330 dia meneruskan perjalanan ke India melalui Syria, Asia Kecil, Crimea, ya, Laut Krim, Laut Hitam, dan Azerbaijan. Ini berdua semuanya di Asia Tengah. Kemudian terus menuju timur ke Asia Tengah, ke Transoksiana, ke Khurasan, ke Afghanistan, sampai akhirnya di Sungai Indus 12 September 1333. 12 September 1333. Di India, Ibnu Battuta bertugas bekerja mengabdi di Kesultanan Delhi selama 8 tahun, saudara. 8 tahun. Ya, bukan waktu yang pendek. Lalu dari India, dia meneruskan berangkat ke Cina. Ya, dia membawa misi diplomatik dari Sultan Delhi, tempat dia mengabdi selama 8 tahun. Namun perjalanannya gagal karena kapal yang membawanya itu karam di barat laut India. Ya, mungkin di Calcutta atau di Mumbai sekarang. Dia bekerja di selatan India dan Sri Lanka. Dan bahkan dia pergi ke Maladewa selama 2 tahun. Jadi kadi di Maladewa. Pada 1345, Ibnu Battuta sekali lagi mencoba berangkat menuju Cina melalui Teluk Benggala, ya, Burma, Sumatera, dan disinilah dia kita kenal sebagai orang yang menceritakan tentang sejarah Aceh
kerajaan Samudra Pasai ketika dia mau berangkat dari India ke Cina dan lewat di Aceh 1345 ya. Di Cina dia pergi ke Fukien, Guangzhou, dan diperkirakan dia hanya sekitar 1 tahun saja ya, 1346, karena kelihatannya dia kurang merasa betah. Lain dengan penguasa lain, dia kelihatan hanya betah di negeri-negeri yang penduduknya relatif beragama Islam ya, karena hidup di tengah orang, agama dan budaya yang asing baginya. Pada akhir 1346 dia kembali ke Makkah melalui jalur laut. Ya, mungkin jalur laut itu dari Cina terus ke Champa, terus ke selatan ke Patani, terus ke pantai timur Semenanjung, lalu ke pantai barat Semenanjung, ke Malaka, lalu sampai lagi di Aceh. Ya, jadi dia menemui Aceh di 2 kali perjalanan ketika dia akan berangkat ke Cina dan setelah dia pulang dari Cina. Sampai nanti dia sampai di kampung halamannya di Maghrib pada penghujung 1349. Jalan terakhirnya dilakukan ke Granada, ke Andalusia, 1350. Dengan melintasi Selat Gibraltar, dia terus ke utara, ya, ke kerajaan Muslim Granada. Waktu itu Spanyol masih di bawah kekuasaan Islam. Ya, ini merupakan perjalanan pertama dan terakhir juga ke Eropa, karena 600 tahun kemudian Andalus sudah tidak lagi menjadi Islam. Terakhir 1353 dia melakukan safari melintasi Gurun Sahara. Kalau sudah pernah mendengar cerita Gurun Sahara, gurun terluas di dunia, di Afrika Tengah, ya, menuju kerajaan Mali di wilayah Afrika Tengah. Barulah 1355 dia kembali pulang ke Maghrib untuk menetap di Maghribi sampai meninggal dunia. Ini perjalanannya sudah. Di sini dia berasal, Maroko. Dia pernah berjalan ke sini, terus sampai ke Mogadishu. Dia pernah sampai ke sini, sampai ke Oman, Bahrain. Dia juga pernah sampai ke sini, sampai ke Azerbaijan, sampai ke sini, sampai ke India Utara, kerajaan Delhi. Dia pernah mau ke Cina, tapi terdampar di sini. Di sini ada kerajaan Maladewa. Tapi yang kedua, dia balik lagi sampai di Sumatera. Di sini ada kerajaan Samudra Pasai. Terus sampai ke sini. Dan pulang nanti dia sampai lagi di kerajaan Aceh. Sehingga kita mengenal tentang Ibnu Battuta. Ya, apa yang menyebabkan dia begitu mudah pergi dan begitu mudah diterima orang? Yang pertama, dia sebagai penziarah suci. Orang-orang, saudara, duyufullah. Penziarah suci itu dianggap sebagai tamu-tamu Allah. Jadi dia diterima sebagai tamu-tamu Allah. Oleh karenanya, dengan tiket bahwa dia akan pergi ke Makkah, maka di mana-mana pun dia akan diterima orang. Dia juga sebagai pengikut setia sufi. Dia berkelana ke kantong-kantong sufi, dia diterima sebagai guru sufi. Dia sebagai seorang ahli hukum, ahli fikih. Kemanapun dia pergi, dia boleh berdiskusi dengan ahli fikih. Lalu dia dianggap sebagai cendekiawan terpelajar kota, ya, yang bergerak dari satu istana ke istana lain, dari pusat ilmu ke pusat istana lain, dan seterusnya. Jadi tiketnya sudah ada 4, saudara. Yang pertama alim, tiket pertamanya. Yang kedua faqih, ahli fikih. Yang ketiga keturunan Nabi, Arabi. Lalu mursyid. Inilah yang dia gunakan, saudara. Pada waktu dia di tempat di mana orang suka berorientasi fikih, maka dia mengeluarkan tiket fikihnya untuk digunakan. Di tempat di mana orang-orang adalah ahli sufi, maka tiket ahli sufinya digunakan. Begitu seterusnya. Sehingga dimanapun tempat dia diterima oleh banyak orang. Kesimpulan, Ibnu Battuta ada kalanya membuat perjalanan matang sebelumnya dan dia mengikuti rencana itu. Tapi tidak kurang juga, dia justru bikin ke utara, merencanakan ke utara, ternyata dia menempuh ke selatan. Ada banyak perjalanannya yang terus terang tidak berdasarkan sebuah perencanaan matang, tapi dibawa oleh kemana kakinya pergi. Apa motifnya? Motifnya ada motif internal, ada minat, ada bakat, ada dorongan agama, ada juga faktor eksternal. Dia terbawa serta oleh dorongan zamannya. Ibnu Battuta banyak mengalami kemudahan karena posisinya sebagai orang elit ilmuwan, kaum terpelajar, ahli fikih, ahli sufi, dan terus terang orang Arab. Bagi orang-orang tertentu, orang Arab sama dengan keturunan Nabi. Tiket itu dibawanya kemana-mana dan dia diterima oleh mana-mana. Pada hampir setiap tempat di mana dia tinggal agak lama, dia kawin dengan wanita tempatan. Walaupun akhirnya ditinggalkan segera setelah dia berangkat melanjutkan perjalanannya. Kelihatannya dia terlibat kawin kontrak antara dua tanda petik, ya, kawin kontraknya ya, atau kawin sementara di berbagai tempat.
Dia pernah kawin di Afrika Utara, dia pernah kawin di Damsyik, dia pernah kawin di Turki, dia pernah kawin di Syria, dia pernah kawin di India, dia pernah kawin, bahkan di Maladewa, saudara, dia mengawini 4 wanita sekaligus. Di samping itu, di banyak tempat, karena posisinya yang elitis, yang istimewa itu, dia sering sekali dihadiahi seorang atau lebih hamba, yang juga berfungsi sebagai istri sementara. Ya. Yang paling penting adalah Ibnu Battuta tidak terlibat, tidak melibatkan diri dalam konflik politik tempat dia berada. Apapun yang terjadi, dia tidak memihak, sehingga dia bebas, tidak terlibat, tidak terbawa oleh banyak sekali tarik-menarik politik. Demikian saudara, selamat menikmati dan kita akan bertemu di masa yang akan datang dalam pertemuan lain yang juga tidak kalah pentingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.